Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu merekam jejak kita. Jejak perjalanan hidup kita itu terekam dalam kameranya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang kita peroleh dalam melayani Tuhan itu penting sekali. Bagaimana kita menang dari segala kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan dalam keuangan, bagaimana kita berhasil mengalahkan uang yang merupakan bagian daripada dewa Mamon. Kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang yang mengatur kita. Kalau uang sudah mengatur kita, dia menjadi dewa, menjadi penggantinya Tuhan. Ada orang-orang yang dikuasai oleh alkohol, ada orang yang dikuasai oleh rokok, ada orang yang dikuasai dengan pornografi, ada orang yang dikuasai dengan pelacuran, perzinahan. Manusia mungkin tidak tahu dengan apa yang kau lakukan, karena kau lakukan dengan cara tersembunyi. Tetapi Tuhan mengenal setiap orang, karena sehelai rambut saja jatuh dia tahu. Apalagi hidup kita dia tahu, saudara. Itu sebabnya seringkali dalam ibadah-ibadah tidak kelihatan lagi kemuliaan Tuhan hadir. Karena biasanya kemuliaan Tuhan, kalau saudara lihat di dalam kitab Yehezkiel, dia seperti serbuk emas yang turun. Kemuliaan Tuhan itu bisa nampak, saudara. Saudara bisa lihat di baju saudara, macam ada bintik-bintik kilat yang turun. Bintik-bintik kilat di baju-baju saudara, itu menandakan kemuliaan Tuhan. Bahkan ada orang yang bisa mengalami minyak di kepalanya, di tangannya. Dia nggak pakai minyak, tapi dia rasa kok ada minyak. Karena itulah minyak urapan Tuhan. Itu bisa terjadi di dalam kemuliaan. Engkau bisa dapatkan minyak urapan itu dalam kemuliaan. Saya sering kali mendapatkan itu, saudara. Ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam kemuliaannya, saya mendapatkan di tangan-tangan saya serbuk-serbuk emas berkilauan. Berkilauan. Bahkan itu pernah terjadi di gereja kita dalam ibadah-ibadah beberapa tahun yang lalu. Dalam ibadah-ibadah doa khususnya, saya katakan kepada pengerja-pengerja, coba lihat di tangan-tanganmu, periksa di tangan-tanganmu. Karena itu menandakan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Kita seperti Thomas, kalau aku belum melihat bukti, itu sebabnya Tuhan sering memberikan bukti kepada kita. Dan kepada Salomo dan seluruh jemaat itu ketika mereka memuji menyembah Tuhan, apa yang buktinya? Lihat, kemuliaan itu dalam bentuk awan. Bayangkan di dalam ruangan ini kalau ada awan, kira-kira gimana? Awan hadir di dalam ruangan ini. Wow, kemuliaan Tuhan. Kehadiran Tuhan akan kelihatan. Haleluya. Itu sebabnya orang-orang yang datang masuk dalam hadirat Tuhan, dia keluar, dia pulang dengan kelegaan. Karena ada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Penting sekali bagi kita. Dan apalagi menjelang zaman-zaman akhir ini. Saya sudah sampaikan apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu.
Apa kata kitab Wahyu? Bagaimana tentang kehidupan di akhir zaman ini? Biarlah yang kudus di Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Penting sekali bagi kita menjaga. Karena sekarang ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam dunia ini semakin gelap. Dunia ini semakin gelap. Semuanya udah menjadi legal. Kita melihat sekarang banyak gereja yang melegalkan pernikahan sejenis. Laki-laki diberkati dengan laki-laki, perempuan diberkati dengan perempuan. Pernikahan, saudara, di dalam gereja. Ini terjadi, mungkin saudara belum lihat ini di kota Medan. Tapi ini sedang terjadi di muka bumi ini. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan sangat penting sekali Bapak Ibu. Hubunganmu dengan Tuhan sangat penting. Bagaimana engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya bukan berarti mengatakan engkau tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Karena selagi engkau masih pakai daging ini, engkau bisa saja jatuh. Tetapi gaya hidupmu bukan lagi gaya hidup dosa. Amin. Gaya hidupmu bukan lagi gaya hidup tinggal seperti dunia. Engkau tidak lagi hidup seperti orang dunia. Dalam cari makan, cari duit, engkau harus tahu bagaimana caranya engkau berlaku, bertindak. Apa yang harus kau perbuat? Tuhan sudah atur semuanya dengan benar. Itu sebabnya kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, membaca firman Tuhan ini. Menjaga diri kita dengan baik. Karena Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Akan banyak aturan-aturan yang ditetapkan oleh dunia ini. Akan banyak aturan-aturan. Tetapi aturan bagi kita orang-orang yang berada dalam kerajaan tidak terguncangkan. Ada di dalam tabut perjanjian. Yaitu firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu, kata Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau terima berkat di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan, mulailah ikuti petunjuk. Beribadalah dengan cara yang berkenan kepadanya. Jangan kau ikuti caramu sendiri. Jangan bangun dengan kebenaranmu sendiri. Amin. Kita perlu mengerti. Saya bersyukur karena banyak gereja yang sudah mulai dibuka. Saya bersyukur sekali. Banyak orang yang salah mengartikan firman Tuhan.
Banyak orang yang salah mengartikan firman Tuhan. Kita harus memahami ibadah di rumah, kan Tuhan juga hadir. Tapi apakah itu perintah Tuhan? Tuhan bilang jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita melakukannya semakin giat. Tantangan itu pasti ada. Bayangkan apa yang terjadi di China beberapa waktu yang lalu. Bagaimana orang mau beribadah tidak bisa. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi beribadah bawah tanah, saudara. Karena kalau ketahuan mereka dibunuh, mereka ditembak, mereka disiksa, mereka dihukum. Di penjara bawah tanah di China itu banyak sekali orang-orang Kristen. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi mereka harus tinggal di dalam penjara. Kenapa? Karena mereka tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan. Mereka beribadah. Sekarang ini musuh yang melarang kita beribadah, musuh yang tidak kelihatan oleh mata, yang disebut dengan virus. Virus ini menyebarkan ketakutan kepada banyak sekali orang, sehingga membuat orang takut untuk beribadah. Halo. Ini merupakan salah satu cara setan untuk menjebak kita di dalam perangkapnya. Takut kematian. Engkau perlu tahu, kematian orang benar itu berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum waktunya mati, kita tadi udah dengar kesaksian. Bagaimana mujizat demi mujizat. Pada waktu dia harus cuci darah, sebelum itu saudara, rusuk-rusuknya ini patah semua. Karena dia kecelakaan. Saya pergi melihat ke rumah sakit Adam Malik ketika ini semua mesti patah. Tidak bisa cuci darah, ginjalnya hancur. Tapi tidak bisa cuci darah karena yang patah ini akan membuat sesak. Sesak napas karena yang patah ini menekan. Dan tidak bisa operasi yang patah ini karena ginjalnya bermasalah. Jadi serba salah. Maju kena, mundur kena katanya. Tapi pada waktu itu kami pergi berdoa. Saya katakan kita harapkan mujizat. Saya percaya banyak yang juga datang berdoa. Tuhan buat mujizat, yang patah tadi bersambung sendiri semuanya. Tanpa pisau operasi, tanpa apapun juga. Mujizat Tuhan. Pada waktu itu dia nggak sadar. Sadar nggak sadar, dia buka mata. Tapi antara sadar nggak sadar. Banyak hal Tuhan kerjakan. Untuk cuci darah, dipindahkan dari paha kembali ke leher. Tetapi di leher ini tidak boleh lama. Makanya sudah 3 kali dicari-cari tempat yang lain mau dipindahkan kemana, nggak muncul-muncul, nggak dapat-dapat saudara. Kalau di leher ini nggak boleh lama karena kalau infeksi bahaya sekali. Dia sudah lama di paha sini. Ke leher dan harus dipindahkan lagi. Dan untuk pindah inilah sudah 3 kali dokter cari-cari. Tapi hari ini kita mau berdoa supaya terjadi mujizat Tuhan kembali. Amin. Terjadi mujizat kembali.
Kenapa kita percaya mujizat? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan kita percaya mujizat. Untuk itulah kita perlu hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya berkenan? Tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan, tempat tinggal roh Tuhan. Jaga dirimu dengan baik. Jaga dirimu dengan baik. Tidak ada virus yang bisa membunuh engkau kalau belum waktunya Tuhan. Apa para dokter itu tidak menjaga? Ini yang perlu direnungkan oleh para dokter. Apakah para dokter tidak menjaga? Tapi kenapa mereka mati? Perlu direnungkan. Banyak pendeta mati, tapi akhirnya dalam beberapa kasus ketahuan mereka negatif. Mereka mati karena penyakit lain, tetapi mereka terjebak dalam situasi ini. Dinyatakan positif. Menyedihkan memang. Itulah kejahatan yang terjadi di muka bumi. Itu sebabnya kita perlu waspada dengan segala perbuatan jahat ini, saudara. Masuklah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amankan dirimu dalam keadaan yang tidak tergoncangkan. Beribadahlah dengan cara yang berkenan kepadanya. Maka engkau akan lihat berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Tuhan memberkati gereja kita. Itu bagian dari kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara nggak lihat perubahan-perubahan yang terjadi dengan suasana musik yang lebih baik. Ya. Ada mixer yang baru di belakang sana. 16 channel. Dengan peralatan-peralatan yang Tuhan berikan. Gitar bass yang baru. Mic todong di drum. Yang harganya juta-juta, saudara. Jadi bukan ratusan ribu, juta. Dalam keadaan ini Tuhan bisa memberkati kita. Itu di luar pikiran manusia. Yang terjadi di dunia ini goncang ekonomi. Tapi di gereja ini Tuhan izinkan kita bisa membeli cash, enggak utang. Halo? Cash, enggak utang, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam kemuliaan itu ada berkat. Ketika Tuhan melihat kerinduan hati kita untuk terus berbenah, memperbaiki pelatihan-pelatihan yang kita buat, Tuhan buat tanda, yes. Aku harus curahkan berkat ke tempat ini. Ketika Tuhan melihat kehadiran saudara dalam ibadah, Tuhan melihat iman saudara. Mungkin kau waspada dengan pakai masker, berjaga-jaga, no problem. Baik, bagus. Pakai hand sanitizer. Tapi yang paling Tuhan lihat adalah kerinduanmu untuk ibadah. Karena saya lihat banyak orang yang tidak beribadah akhirnya dirugikan, saudara. Dirugikan. Makanya tadi senang sekali saya tegur, ada Ibu Lili rupanya. Senang sekali. Karena penting keluarga hadir dalam ibadah.
Seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai pada zamannya. Di mana saudara kan tahu, katanya setiap 100 tahun ada wabah, pandemi. Pada waktu pandemi yang dulu yang 100 tahun itu, hamba Tuhan itu bilang, suruh para dokter taruh virus-virus di tangannya. Sini bawa virus itu, taruh di tangan saya. Dan para dokter taruh virus itu di tangannya. Ketika virus itu menyentuh tangannya, virus itu mati karena urapan. Nama hamba Tuhan itu John G. Lake. Lake, danau. John G. Lake. Buka di YouTube, buka di Google, pelajari. Pernah nggak ada kayak gitu pada zaman itu? Dan itulah yang membuka gereja-gereja pada waktu itu. Karena seperti sekarang ini sempat gereja-gereja ditutup. Orang takut beribadah. Karena takut mati, saudara. Haleluya. Jangan takut mati. Tapi pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kematian datang. Amin. Jangan-jangan waktu lagi pegang-pegang gajah, tiba-tiba gajahnya ngamuk, saudara. Kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari layani Tuhan dengan penuh takut akan Dia, dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang berkenan kepadanya.